Pemirsa, ada 4 anak ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu petang. Saat ditemukan, 4 jenazah bocah tersebut terkunci di dalam kamar kontrakan. Pemirsa, inilah rumah kontrakan tempat ditemukannya jenazah 4 orang bocah terkunci di dalam kamar di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelumnya 4 korban diduga disekap oleh orang tuanya. Lalu Rabu pagi kemarin, warga di sekitar tempat kejadian mencium aroma tak sedap. Ketua RT setempat menginformasikan kepada terduga pelaku untuk membersihkan kamar mandi tempat aroma tersebut bersumber. Curiga dengan aroma tak sedap, warga kemudian masuk dengan mendobrak pintu kontrakan. Dan benar saja, keempat bocah tersebut ditemukan meninggal dunia. Lantas pemirsa, benarkah konflik dalam rumah tangga jadi biang kerok di balik penyekapan berujung maut 4 orang anak di Jagakarsa? Kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Sheha Al-Hadar yang kini berada di tempat kejadian perkara. Sheha, selamat pagi. Sheha, tetangga pelaku menyebut terjadi KDRT sebelum aksi penyekapan berlangsung. Apakah benar demikian? Valen dan juga Jason, tragis sekali benar bahwa memang di belakang saya saat ini di rumah ini adalah tempat lokasi ditemukan ada 4 jenazah anak yang sudah berbau busuk seperti itu, dan bahkan hingga saat ini baunya itu masih sangat terasa. Dan awal kronologi kejadian itu adalah warga yang melihat bahwa di jendela sebelah sana itu terdapat banyak sekali lalat hijau yang akhirnya warga penasaran akan apa yang ada di dalam rumah ini. Dan kemudian ini jendela ini adalah kamar di mana 4 anak tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan benar sekali Jason dan juga Valen bahwa memang warga sekitar mengungkap bahwa hari Sabtu, tepatnya 4 hari sebelum jenazah anak ini terlihat atau ditemukan oleh para warga, ini memang ada konflik KDRT yang terjadi antara kedua orang tua dari 4 anak tersebut. Dan sudah tergabung bersama kami saat ini adalah Bapak RT dari RT 4, Bapak Yakub. Bapak, kabarnya ada konflik sebelum anak ini akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa dari kedua orang tua. Itu sebenarnya konflik apa, Pak? Kronologisnya boleh diceritakan? Ya, konfliknya antara kedua suami istri ini kurang jelas juga saya apa itu ribut masalahnya. Karena barangkali menurut keterangan lihat di HP itu ceritanya itu cemburu. Karena suami tidak kerja, istrinya kerja. Gitu akhirnya terjadilah kekerasan KDRT. Lalu adiknya yang istrinya itu lapor ke saya lapor polisi. Nah itu disidangin dengan polisi. Polisi lihat korban, kagak bisa. Polisi maksudnya mau diajak bicara nih korban, nggak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit korban, ke rumah sakit Aulia. Kalau nggak salah dianterin, habis dari rumah sakit. Kalau nggak saya dengar kan dibawa ke rumah sakit SUD sekarang. Sampai sekarang belum pulang. Tinggal dia tuh suaminya dengan anaknya 4 ini. Gitu. Nah di sini ada kakeknya, ada neneknya juga ada. Maksud saya kenapa kok nenek kakeknya tuh anaknya ini 4 nggak dibawa? Karena anak masih kecil. 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun masih kecil anaknya 4 itu. Ya. Kalau misalnya pertengkaran antara bapak dan ibunya ini, apakah memang sering terdengar oleh warga sekitar atau gimana? Kalau warga sekitar nggak ada yang pada tahu, nggak ada yang tahu. Kalau ini ada ribut bertengkaran antara suami istri nggak ada yang tahu. Itu apakah emang tertutup? Tertutup. Kejadian ini udah kedua kalinya. Yang jadi kakak adiknya ini lapor ke saya, udah kedua kalinya kejadian pertengkaran. Itu saya lalu lapor ke polisi. Itu dari polisi. Korban dibawa ke rumah sakit. Nah tinggal di sini anaknya dengan bapaknya. Itulah. Anaknya dengan bapaknya pada hari Sabtu bisa ada. Hari Minggu nggak kelihatan. Keterangan bapaknya anaknya ini dititipin di rumah temennya, ditanyain sama keluarganya, dititipin di rumah temennya. Ternyata nggak ada temen kita. Adik saya ini kan rumahnya adik saya. Bau busuk, saya terpaksa saya bongkar nih pintu. Karena nggak ada kunci serap, jadi kunci dari dalam. Saya bongkar, juga saya nggak pernah dimasuk. Yang masuk tuh keluarganya, berdua gitu. Setelah itu saya lapor polisi. Polisi datang, saya baru bisa masuk dengan polisi. Gitu. Berarti memang Bapak adalah salah satu orang yang pertama kali menemukan jenazah anak dari dalam sini. Dan pada saat itu Bapak juga melihat bahwa ada sang ayah yang berada di dalam keadaan tidak sadar diri. Ya, benar betul. Ya Pak ya? Betul ya, betul. Jadi begitu saya masuk, anaknya di kamar 4.
bapaknya di kamar mandi sedang geletak. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas keterangan Bapak Yakub. Sama, ya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi Valen dan juga Jason itu tadi adalah keterangan dari RT di daerah Sidi dan memang ia adalah salah satu orang yang menemukan pertama kali 4 anak ini sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Nah, Jason dan juga Valen, kita masih menunggu nantinya akan ada olah TKP yang dilakukan di sini untuk mengetahui sebenarnya apakah penyebab dari kematian sang anak dan apa motif. Ataukah benar bahwa sang ayah adalah terduga yang membunuh anaknya sendiri. Sementara itu, Valen dan juga Jason, kembali ke Anda. Syekha Al-Hadar, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.